Sebenarnya siapapun juga dia, orang tua ini bukan hal yang gampang mengkontrol anak. Sekarang ini 5 menit bedanya muka HP, muka YouTube, segala gambar, segala film pacak dijengoknya. Tidak mungkin wong tua tu nak ketuk tu ngadepi anaknya nyekel HP tu berhari-hari tu laju orang gawe lain. Nah, jadi tugas kita orang tua ni membatasi dan menasihati. Untuk para pemudanya sendiri, modal untuk menyelamatkan mereka dari hal yang salah itu tidak ada lain kecuali ilmu pengetahuan. Mereka harus mengetahui bahwa ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Ada yang hal itu boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Sekarang ini karena kebebasan publik, kebebasan pergaulan, sehingga tidak terbatas lagi mana punya orang Islam, mana punya orang Kristen, mana punya orang Hindu, mana punya orang Buddha. Dicampur aduk ke. Tambah lagi diangkat bahasa toleransi. Dengan toleransi tadi segala gawi aguk wong dipeloi kan tak ada boleh. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, keyakinan kamu, keyakinan kamu, keyakinan kami, keyakinan kami. Tapi sekarang ini ditanamkan di masyarakat boleh mengikuti cara orang agama lain. Karena itu saling menghargai. Tidak begitu. Agama itu aturan. Kita tidak ada boleh terombang-ambing. Kita harus ada konsekuensi dalam beragama. Jadi selagi adanya yang menyangkut akidah, kita dah sepeloi. Tapi kalau nak bergaul boleh. Bergaul dengan Chinese. Ana banyak bergaul dengan Chinese. Ambil apanya ilmu berdagang. Ilmu berdagang. Ana berdagang belajar dengan Cina. Ana perhatikan Cina. Ada di 14 Sili tu, ana pernah ikut sikok warung. Cucungnya ngembek permen digelok toples, ngembek kelempang, ngembek roti. Oleh apek tadi dibayarnya. Ana ngomong, "Iko pek ko." Itu kan cucung toko ngembek piala. Benar peknya dia ngembek. Tapi kita kan berdagang. Barang dimakan dibayar. Jadi kita pacak ngitung enggak ke berapa lakunya, berapa dapat. Kalau tidak dibayar, kemana nak nyari duitnya? Oh, jadi walaupun dia ngambil punya dewek, tetap harus bayar. Baru-baru ni Ustaz diajak makan di satu restoran. Nah, restoran tu punya dia, punya bos yang punya restoran itu. Kami makan Ahmad Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Ada pimpinan PAL TV, Kak Sapik. Jadi anak ditelepon, Ustaz Ahmad datang ajak makan. Payalah anak pergi. Oh, rupanya dia ni baik dengan bos rumah restoran tadi. Makan udang, makan iwak, cumi-cumi, makan. Selesai makan, bos tadi nyabut dompet. Nah, ni bos bayar Ustaz ni. Ya bayar, kita makan. Kan punya bos, iya punya aku. Tapi bayar. Kalau tidak macam mana ngitung yang hilang tadi? Nah, itu hasil bergaul dengan orang Chinese. Artinya Ustaz juga bergaul dengan Chinese. Tapi yang dimek ilmunya. Oh, itu ilmu berdagang. Tapi untuk akidah kita tidak ganggu. Dia nak ke gereja, dia silakan. Kita. Sampai waktunya berjalan. Misi dulu kok nak solat. Solatlah Pak Ustaz. Kami duduk sini. Ya yang solat yang tidak. Nah, jadi artinya saat ini kita ni kebablasan. Kadang-kadang kita menganggap hal itu baik, bagus. Tapi yang baik, bagus menurut kita pada orang itu
kadang-kadang merusak akidah kita. Alhamdulillah buktinya umat Islam ni sudah agak sadar malam tahun baru tadi sangat jauh. Mungkin bukan hanya ratusan miliar ratusan juta, bisa mungkin puluhan miliar keuntungan umat Islam. Karena jumlah orang yang pada malam tahun baru tu tidak sehebat yang sudah-sudah. Karena walaupun malam tahun baru tadi banyak percon yang hidup, bunyi detak-detuk percon itu datangnya dari memang mereka yang merayakan malam tahun baru. Mereka yang memang merayakan punya dia nian. Jadi wong yang tidak do di dalam tidak do ikut. Selama ni kan kita tidak tahu. Yang punya malam tahun baru tu kan bukan acara wong Islam. Tapi wong Islam banyak melakukannya. Nah, tahun ini tadi alhamdulillah wong Islam sudah banyak sadar. Allahu 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 Allah Allahu Allah